Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati jamaah Masjid Raya Sumatera Barat, hadir pada hari ini. Pada kali ini kita masuk dalam kuliah tauhid yang ketujuh. Yang pertama sampai dengan 6 berkaitan dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Dan pada kali ini kita bicara tentang ma'rifatullah. Mudah-mudahan pemahaman kita kepada tauhid, kepada akidah Islamiyah semakin mantap sebagai satu dasar fundamen dalam menjalani kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ada masyarakat kita itu salah memahami. Dia fokus kepada ibadah, misalnya sholat, kemudian dia zakat, kemudian dia puasa haji. Tapi dia lupa, yang penting dari itu semua adalah syahadat. Bentuk lupanya apa? Dia pergi ke dukun, dia minta macam-macam kepada yang bukan kepada Allah. Ini kebalik, artinya yang dia kerjakan menjadi gugur karena dia telah mensyarikatkan Allah dengan yang lain, menjadikan andada tandingan-tandingan selain Allah kepada yang lain. Bapak Ibu, hal-hal yang sederhana saja. Awak adu acara barale, supaya enggak hujan, dia panggil pawang. Nah ini pawang ini udah syirik. Padahal itu ciptaan Allah, hujan, panas, dan sebagainya. Tapi karena kita ingin acara sukses, kemudian kita datangi pawang atau dukun. Nah ini udah melanggar tauhid, melanggar akidah. La ilaha illallah sudah lewat itu. Karena ada ilah lain selain Allah yang dia yakini untuk mencegah hujan. Kemudian juga hari baik, ketika acara-acara juga buat seperti itu. Padahal biarkan saja, Allah berkehendak, karena itulah yang Allah kehendaki buat kita. Seperti materi sebelumnya tentang ridho, kita harus ridho ma aradallahu bil kaun, apa yang Allah kehendaki terhadap alam, kita harus ridho dan rela. Nah jadi utama dan paling utama itu dalam kehidupan kita adalah akidah Islamiyah. La ilaha illallah. Oleh karena itu kita perlu mengenal Allah. Bukan secara fisik, kalau fisik pasti kita nggak bisa. Dulu di zaman Nabi, ya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mau ketemu Allah nggak bisa. Ya memang nggak mungkin. Dengan cahayanya saja sudah kita pingsan dibuatnya. Karena Allah itu menciptakan alam ini termasuk bumi, jumlahnya Bapak Ibu tahu 10 miliar. Planet 1 dari 10 miliar itu bumi. Allah yang menciptakan. Gimana Allah akan menunjukkan fisiknya di depan kita manusia, ibarat 10 miliar butiran pasir di tepi pantai. Satu butiran itu bumi, dan seluruhnya ada miliaran ciptaan Allah. Nah yang satu pasir itu bumi, ada kita dalamnya. Gimana mau ngelihat? Allah menciptakan pasir yang banyak itu. Nah jadi ma'rifatullah yang kita sebut pada kali ini bukan mengenal secara fisik, tapi kita mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui firman-firmannya dalam Al-Quran yang disebut dengan sunatullah qauliyah, dan juga melalui ciptaannya di alam sunatullah kauniyah.
Nah Bapak Ibu, ternyata di dalam Al-Quran kita disuruh untuk belajar, mempelajari dalam surat 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, begitu awalnya. Ini dalam bahasa Arab itu kalimatnya kalimatul amr, perintah. Dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Kalimat perintah, tensesnya tuh. Perintah. Jadi diperintahkan kita untuk mempelajari fa'lam. Maka pelajari segera. Nggak boleh nunggu-nunggu. Cepat kita harus pelajari. Apa yang dipelajari? La ilaha illallah. Makanya perintah Allah aqimus sholah. Tapi sholat itu ditegakkan sehingga muncul tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Bapak Ibu, coba kalau ditanya kepada kita, udah pernah belajar belum kalimat la ilaha illallah? Kalau ditanya, yang tahu cuma artinya. Artinya apa ibu-ibu majelis taklim? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Udah itu aja, titik. Padahal kalimat la ilaha illallah inilah kalimat yang paling utama, kalimat yang dibawa oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Isa pun bawa la ilaha illallah, Nabi Daud pun bawa la ilaha illallah, Nabi Ibrahim, semuanya la ilaha illallah. Itu syariat beda-beda. Syariatnya Nabi Isa beda, syariatnya Nabi Daud beda, Nabi Sulaiman beda. Ya, karena Allah juga mengatakan, ya, setiap umat itu dijadikan minhaj dan syir'atan, minhajan wa syir'atan yang berbeda-beda. Tapi satu yang sama yang dibawanya la ilaha illallah. Nah, itu yang paling utama. Sholatnya Nabi Muhammad beda dengan sholatnya nabi-nabi yang lain. Beda syariahnya. Tapi satu agamanya, yaitu Islam. Apa yang menyamakan Islam? La ilaha illallah. Nah, dengan la ilaha illallah pula yang membedakan kita muslim dan kafir. La ilaha illallah pula yang membawa kita masuk surga. La ilaha illallah pula yang membawa kita diharamkan masuk neraka. La ilaha illallah pula yang menjadikan amal ibadah kita dicatat sebagai pahala. Makanya orang Arab Badui, kafir Quraisy, nggak mau ngucapin kalimat la ilaha illallah karena dia tahu artinya. Katanya itu lagi ya Muhammad, engkau minta kita nyebut. Coba sebut kata lain, 1000 kata lain deh gua sebut katanya. Cuma satu tuh nggak mau disebut. Berarti dia tahu maknanya apa. Nah, kita coba pelajari Allah. Ya, jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, maka pelajari. Nah, Bapak Ibu, kita pelajari, ya. Allah itu bagaimana sebetulnya? Kemudian dalam surat 3 ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi bersaksi semuanya terhadap kalimat la ilaha illallah, para malaikat, orang-orang yang berilmu dan sebagainya. Jadi kalimat agung, kalimatul aulia, dalam Al-Quran disebutkan perumpamanya sebagai pohon yang kokoh, yang kuat dengan akar yang menghujam ke tanah dan juga daun cabang yang menjulang ke langit dengan kesuburannya. Itulah contoh dengan kalimatun thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau kalimatun khabisah yang jelek, akarnya sedikit, batangnya condong mau jatuh, daunnya kering-kering, cabangnya tidak menjulang dan bakal mati. Nah, itu dia orang yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran kita sebutlah surat Al-Fatihah.
Coba ya, ibu-ibu, Al-Fatihah kan kita hafal semua ya, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Allah sebagai Rabb. Berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman dan Rahim. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Ada pula Malik satu. Berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Allah sebagai ilah. Apalagi ihdinas siratal mustaqim, juga Allah sebagai ilah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahu adzim. Nah, dalam Al-Fatihah saja itu Allah menunjukkan peran dan fungsi dalam arti kepada makhluknya setidaknya ada 3. Pertama, Allah sebagai Rabb. Kedua, Allah sebagai Malik. Ketiga, Allah sebagai ilah. Nah, kalau Allah sebagai Rabb tadi, Rabbil alamin. Allah juga, tapi Allah menyebutkan dengan istilah Rabb. Bukan ilah, Rabb. Rabbil alamin. Apa tuh Rabb? Pencipta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebagai Rahman dan Rahim juga Allah sebagai Rabb. Jadi Allah sebagai itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi, Allah yang menjadikan kita laki wanita, Allah yang menjadikan kita sakinah mawaddah warahmah, Allah yang menciptakan, menjadikan, membimbing, melindungi, itu Allah sebagai Rabb. Tapi kemudian yang kedua, Allah sebagai Malik, sebagai pemilik. Nah, yang ketiga yang mungkin kita perlu perdalam adalah Allah sebagai ilah, yang disembah, yang diabdi, yang dirujuki, yang dipedomani, yang diikuti. Itu Allah sebagai ilah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Allah yang kita minta sebagai tempat untuk kita jadikan tempat permintaan kita dan tempat kita beribadah kepadanya. Nah, oke, untuk melengkapi ini kita baca surat yang terakhir dalam Al-Quran, surat An-Nas. Ya Bu ya, Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya Malikin nas. Berikutnya Ilahin nas. Terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, shadaqallahu alazim. Ada 3 juga. Allah sebagai Rabbnya manusia, Allah sebagai Maliknya manusia, Allah sebagai ilahnya manusia. Kalau bicara Allah sebagai Rabb, itu fitrah manusia. Makanya dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan anak lahir fitrah, dan fitrah itu bawaan dari manusia yang Allah ciptakan semuanya, dan itu pengakuan Allah sebagai Rabb. Maka dalam surat 7 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Menyaksikan apakah aku nih Rabb kamu? Kita semua menyaksikan itu. Kita mungkin gak sadar, tapi ini Al-Quran menyebutkan dalam rahim ibu ketika kita belum dilahirkan, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Iya, qalu bala syahida. Betul. Mengakui. Maka orang kafir, ateis pun dia sebut dirinya, tetap sebetulnya dia mengakui ada sesuatu yang lebih hebat, lebih besar, lebih kuasa dibanding dia. Walaupun dia menyebutnya God, dewa, benda yang dia agungkan sebagainya, itu esensinya adalah Allah. Pengakuan itu ada pada manusia. Oke. Kalau itu ditanya juga dalam Al-Quran banyak. Siapa tuh yang menciptakan langit bumi kepada orang kafir Quraisy? Saya kulunallah, katanya. Mereka akan menjawab Allah. Nah, oke, kita tinggalkan pengertian Allah sebagai Rabb, ya. Tapi ini sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa kita. Itu kita, makanya ada fitrah pada diri kita. Ada nilai-nilai universal. Contoh begini, jujur itu fitrah, itu bawaan itu. Tapi bisa ketutup dengan maksiat kita.
berkata benar, amanah, tidak mencuri, tidak berbohong, bekerja sungguh-sungguh, bekerja serius. Itu nilai universal yang ada pada diri kita. Cuma kadang-kadang tertutup. Tapi tetap saja ada pada diri kita. Oh Pak, ada kerjanya mencuri. Namanya juga pencuri. Berarti gimana itu Pak? Udah kerja pencuri. Berarti fitrahnya nggak ada. Enggak, tetap juga fitrahnya ada. Coba kita ini tanya kepada pencuri. Pencuri itu kalau dompetnya dicuri marah nggak? Alhamdulillah pada nggak jawab. Berarti yang nggak menjawab bukan pencuri. Kan tadi saya tanya, coba jawab pencuri. Saya bilang gitu kan. Kalau pencuri dicuri dompetnya marah nggak? Alhamdulillah nggak ada yang jawab. Berarti memang bukan pencuri. Coba kita bukan pencuri, cuma kira-kira gimana? Marah nggak? Pasti marah. Dompetnya ada, inyo keraju mencuri-curi dompet orang, inyo copetnya dompet orang. Atibo di inyo dompetnya ndak ada. Aja inyo ketika pertama kali dompetnya si pencuri kau dicuri orang. Alhamdulillah dompet saya dicuri orang. Iya bantu itu. Pasti dia marah. Kurang ajar. Dompet saya dicuri. Itu pertanda bahwa perbuatan pencuri dia pun gak suka. Walaupun dia kerjakan gitu. Nauzubillah, berzina laki-laki. Coba kalau istri yang dizina orang, anak perempuannya dizina orang, ibunya nauzubillah dizina orang, pasti dia marah. Oke, itu fitrah. Ada yang penipu, coba kalau ditipu, udah berangnya bukan main. Penipu nih. Itu fitrah yang dibawa. Nah itu Rob, Allah sebagai Rob, termasuk Rahman Rahim. Allah kasih rezeki. Jangan bapak-bapaknya itu mohon maaf orang da Islam kok kayo, atau orang Cina kok kayo. Ya dia ciptaan Allah, mendapatkan Rahman Rahimnya Allah. Rahman juga dapat rezeki dari Allah dapat. Nah ini Allah sebagai Rob. Jadi Allah sebagai pencipta alam. Dan ini semua mengakui seperti dalam surat, beberapa surat Ar-Ra'd ayat 16 ya. Juga Allah di sini berfirman, "Qul marrabbus samawati wal ard qulillah." Mereka akan menjawab, Allah siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu yang dijawab. Semua dan termasuk fitrah manusia. Nah, kita sebetulnya tinggal orang tua menjaga fitrah manusia yang Allah ciptakan ada pada diri kita dengan baik, insya Allah anak kita pun baik. Kita cuma tinggal pelihara fitrah saja. Jauhi lingkungan maksiat, jauhi lingkungan tidak benar, berikan kondisi yang kondusif, lingkungan situasi rumah yang bagus, yang baik. Maka insya Allah anak pun terjaga fitrahnya dan dia menjadi anak yang soleh dan solehat. Karena Allah sebagai Rabb. Nah kemudian kita mengakui secara dalil nakli, bukti dalam Quran tentang Allah itu ada. Kadang-kadang kan begini, Allah nggak kelihatan, maka itu tidak ada. Mudah saja orang ateis menyimpulkan Allah tidak ada karena Tuhan tidak nampak. Kalau begitu sama saja, kita kentut, nampak nggak kentut? Bapak Ibu, tak kantui, nampak nggak Pak? Tidak ada. Padahal kentut itu ada. Betul kan? Kalau masih ngeyel juga, nggak mau percaya juga, Pak, utak apa? Nampak nggak Pak? Tidak nampak. Nah, berarti apa ndak buta? Gitu. Nah itu sih caranya. Oke ya. Jadi dalil nakli dalam Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan Allah itu ada. Qul ayyusyai'in akbaru syahadah. Ini juga satu. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat Al-An'am ayat 19, banyak sekali. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian juga dalil akli. Tadi nakli Quran yang menyebutkan keberadaan Allah. Dalil akli, rasional. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Allah sebagai pencipta, sebelum Allah menciptakan alam semesta jadi siang malam, langit bumi dan sebagainya ada. Kemudian membuktikan dari Allah dalil fitrah banyak sekali. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 juga ada ketika ditanya tadi yang saya sampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tentu Bapak Ibu, dengan kita meyakini Allah itu ada, maka bertambahlah iman kita. Seperti dalam surah Al-Anfal, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu juga ada di surat Ali Imran. Terus juga surah Al-Anfal, ketika dia ditanya atau mendengar ayat Allah, dia bergetar, diperlihatkan bertambah keimanan. Nah, kemudian kita lihat, dengan kita mengakui Allah ada, maka kita akan mengalami suatu al-huriyah, bebas dalam hidup ini, hanya satu loyalitas kepada Allah saja. Dan kemudian yang kedua, kita mendapat ketenangan batin dan jiwa karena loyalitas kita hanya satu kepada Allah. Dan Allah segalanya membuat kita tenang. Uang gak ada, ingat Allah, tenang. Masalah ada, ingat Allah, tenang. Kenapa? Allah akan bantu menyelesaikan kita. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja, dikasih makhraja. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Ada tumakninah dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, diberikan itminanul qulub. Tahu Allah juga, maka akan muncul keberkahan. Walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard. Berkah dapat. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, dan kita jalani dalam kehidupan kita, kita akan tenang. Kok tenang kita? Karena zikrullah, hati tenang. Karena ingat Allah. Kenapa ingat Allah tenang? Allah segalanya. Allah yang Rahman Rahim, Allah yang Ar-Razik, Allah yang menguasai. Kembalikan kepada Allah, tenang jiwa. Gak ada masalah, minta pada Allah, Allah akan bantu menyelesaikan. Itminanul qulub, ketenangan dapat, kehidupan yang baik. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Dan ujungnya diberikan surga kepada kita. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ila siratim mustaqim. Ini akan dapatkan jannah, dan terakhir kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita mantapkan akidah kita, kita kenalkan diri kita sejauh ini kepada Allah, supaya mengenal Allah ya menjadi bahagian yang harus kita pelajari, kita mantapkan. Semoga kemudian kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebaikan, dan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan insya Allah semua itu membuat kita sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.